Indonesia. Mengaku ketupat dalam satu anak Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bersama saya, Aditya Natatur, salam Prames! Pram dan Angkatan Muda. Pramudia Natatur menyimpan harapan penuh akan tanah air di tangan Angkatan Muda. Pesan saya pada Angkatan Muda, jangan belagak tidak mengerti. Kalian itu cukup mengerti apa yang harus kalian lakukan. Lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia dan untuk diri kalian sendiri. Jangan belagak bodoh. Kalian cukup pandai. Kalian cukup punya keberanian. Kalian cukup punya keahlian mempersatukan semua Angkatan Muda. Bergerak terus sampai tercapai tujuan, dan selamat. Karena sejarah dunia adalah sejarah Angkatan Muda. Dalam historiografi Indonesia, mula-mula kata pemuda disematkan untuk menyebut mereka yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebuah deklarasi yang menegaskan komitmen pemuda terhadap keindonesiaan mereka dalam 3 hal. Dan pada tahun 1945 juga, pada peristiwa Rengas Dengklok, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk melangsungkan proklamasi karena Soekarno-Hatta dan yang lainnya dimasukkan ke dalam golongan tua. Maka golongan muda menjadi sebutan untuk para pemuda waktu itu. Pemuda-pemuda di tahun 1928 dan tahun 1945 yang membangkitkan semangat perubahan merupakan pemuda-pemuda yang tercerahkan. Para pemuda selalu membawa gairah perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu melalui peristiwa reformasi pada tahun 1998, di mana andil mahasiswa dalam meruntuhkan rezim Orde Baru. Sehingga dari perjalanan sejarahnya yang sedemikian rupa, pemuda selalu menjadi ruang sosial politik tersendiri sebagai suara yang membawa perubahan. Tidak ada yang lebih baik selain kalian, Angkatan Muda. Yang mungkin menjadi Angkatan Muda adalah salah satu kegembiraan yang patut diwujudkan dengan memikirkan kembali sejarah Indonesia. Dan Pram sendiri menyatakan, pembusukan politik sekarang ini hanya bisa di-stop oleh Angkatan Muda. Ia mengusulkan Angkatan Muda harus selalu melatih diri untuk berani, berinisiatif, dan tanggung jawab atas resiko perbuatan sendiri, termasuk memperbaiki kesalahan sendiri. Kalau Angkatan Muda tak punya keberanian, maka mereka sama saja dengan ternak, karena fungsinya hanya berternak diri. Inilah jalan pendidikan individu dan pembangunan karakter. Kalau kalian tak mau melakukan itu, ya silakan jalan terus, kata Pram kepada kalangan muda. Pram pun mengemukakan karya sastra yang dibuatnya sebenarnya merupakan pesan agar Angkatan Muda mau terus belajar, sebab pengalaman manusia itu terbatas sekali. Kita harus memetik pengalaman orang lain, kata Pram.
Sejarah dunia adalah sejarah angkatan orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah semua bangsa. Pramudia Anantatur sangat-sangat merindukan angkatan muda yang harus terlahir dan mengisi perut sejarah. Kerinduan yang tentu saja tidak mengada-ngada, sebagaimana Bung Karno pernah meretorikakan bahwa dengan 100 angkatan muda di sekelilingnya, ia bisa melakukan apapun, bahkan menggeser gunung yang kokoh sekalipun. Angkatan muda dan revolusi adalah dua mata uang yang tak mungkin terpisahkan. Dalam kacamata para ideolog maupun sosiolog, revolusi selalu berarti manifestasi perubahan sosial yang paling spektakuler. Dan semangat perubahan yang bergolak-golak itu hanya bisa ditampung dalam jiwa angkatan muda dan bukan angkatan tua. Angkatan mudalah yang membuat revolusi, dan tentu saja dengan segala pengorbanan yang dikehendakinya, sebagaimana termaktub dalam sepenggal kalimat tokoh muda Samaan pada karya Pram yang berjudul Keluarga Gerilya. Revolusi menghendaki segala-galanya, menghendaki kurban yang dipilihnya sendiri. Demikian hebatnya revolusi. Kemanusiaanku kukorbankan, dan sekarang ini jiwa dan ragaku sendiri. Demikian paksaan yang kupaksakan pada diriku sendiri. Kupaksa diriku menjalani kekejaman dan pembunuhan, agar orang yang ada di bumi yang kuinjak ini tak peduli lagi berbuat seperti itu, agar mereka itu dengan langsung bisa menikmati kemanusiaan dan kemerdekaan. Pram tidak sedang berangan-angan, sebab sejarah membuktikan bahwa hampir semua babakan perubahan sejarah yang terjadi di negeri ini diinisiatifkan oleh angkatan muda. Walaupun di kemudian hari kita ketahui sejarah itu selalu dibajak dan dikemplang oleh pihak-pihak di luar mereka. Dikutip dari blog yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan. Pada 1904 muncul Sarekat Priai yang menjadi perintis pergerakan dengan membawa setumpuk proposal awal kebangkitan kesadaran nasional. Motor utamanya adalah Tirto Adisuryo, seorang aktivis dan jurnalis muda yang disebut Pram sebagai sang pemula, yang pertama-tama di garis terdepan dan sendirian menyuluhi bangsanya dan sekaligus memimpinnya. Disitulah revolusi pertama bermula, yaitu revolusi kebudayaan, dengan menitik beratkan pada isu-isu pendidikan dan keinsyafan kemanusiaan di kalangan priai, ulama, dan intelektual. Lalu pada tahun 1928 menyatunya kesadaran berbangsa angkatan muda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda, merupakan buah dari tersatunya kekuatan kebudayaan yang berserak dari pribadi, daerah, dan etnik. Tahun-tahun sebelum 1945, aktivis-aktivis muda telah mempersiapkan sedini mungkin kemerdekaan bangsa dengan memunculkan GAPPI, Gabungan Partai Politik Indonesia. Mereka membuat Kongres Indonesia Raya atau Indonesia Berparlemen yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1928. Itu sebetulnya revolusi politik yang kemudian melahirkan revolusi kemerdekaan. Tapi pada akhirnya revolusi yang digerakkan angkatan muda itu dibajak. Disitulah angkatan muda dianggap sebagai tokoh-tokoh yang tak diperhitungkan, tokoh-tokoh anonim yang cenderung disepelekan. Kondisi yang hampir sama terjadi lagi pada tahun 1968
Walaupun pada tahun 1966 Angkatan Muda terlihat bergerak, tapi pergerakan mereka adalah pergerakan yang bimbang. Bom atom krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan meletuskan revolusi Angkatan Muda pada tahun 1998. Tapi lagi-lagi sejarah itu dibajak. Angkatan Muda lagi-lagi terbenam di pusaran tanah. Ketiadaan peran kunci-kunci penting jalannya roda pemerintahan kembali jatuh ke tangan angkatan-angkatan tua yang korup yang dulunya kebanyakan disuapi. Fenomena yang menggenapi sebutan ironis bahwa negeri ini benar-benar negeri para tersangka. Pram pada akhirnya menjatuhkan kesimpulan bahwa angkatan tualah yang menjadi biang kerok kehancuran zaman yang kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya itu. Dan hari ini dalam novel Larasati, Pram menulis seluruh kedudukan yang enak diambil oleh orang-orang tua. Mereka hanya pandai korupsi. Dalam novel Anak Semua Bangsa juga Pram menulis, semua percuma kalau toh harus diperintah angkatan tua yang bodoh dan korup demi mempertahankan kekuasaan. Percuma tuan, sepandai-pandainya ahli yang berada dalam kekuasaan, yang bodoh ikut juga jadi bodoh tuan. Pada akhirnya Pram juga berpesan kepada kita semua angkatan muda, kalau angkatan muda harus melahirkan pemimpin yang berbijaksana, yang memanusiakan manusia, pemimpin yang adil, dan pemimpin yang sebenar-benarnya. Oke, bersama saya Aditya Anantatur, kita lanjutkan di lain waktu. Salam Pramis.